Assalamualaikum semua, saya DM Shiran Samir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Environment Setup dan Workflow dari React Native Docs. Pertama-tama saya ingin minta maaf jika penyampaian saya agak sedikit mendengung suaranya karena saya di sini lagi sakit, jadi mohon dimaklumi. Itu langsung saja. Di sini ada dua judul besar yang akan dibagi ke dalam beberapa subbab. Cuma di sini saya buat dua bab besar saja, itu environment setup dan workflow. Pertama adalah environment setup, yaitu get started with React Native sebagai subbab. Yang pertama, apa itu React Native? React Native adalah sebuah framework yang diciptakan oleh karyawan Facebook untuk memudahkan pembuatan aplikasi dari untuk Android dan iOS serta web. Kelebihan React Native itu salah satunya adalah mengurangi waktu pengembangan dan dapat menggunakan kode di iOS dan Android. Istilahnya, kalau tempat lain misalkan nanti Android pakai bahasa A, nanti dirubah ke iOS harus dirubah ke bahasa B. Nah, dengan menggunakan React Native ini kita hanya perlu menggunakan satu bahasa saja. Bisa langsung bisa langsung dirubah, bisa langsung dipindahkan saja. Itu penggunaan yang populernya itu banyak digunakan perusahaan besar seperti Facebook dan Instagram. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, React Native itu dikembangkan oleh karyawan Facebook juga. Selanjutnya, pada sebab kedua itu set up your environment. Pertama, perlu install software pendukungnya seperti Node.js, Android Studio, Xcode untuk iOS, serta di sini ada yang belum saya masukkan, yaitu JDK, Java Development Kit. Lalu selanjutnya ada konfigurasi emulator. Di sini dari Android Studio nantinya. Tapi kalau teman-teman katakanlah laptopnya tidak kuat untuk Android Studio, bisa juga menggunakan aplikasi Expo dari HP sebagai, jadi emulatornya langsung ke HP pribadi, tidak menggunakan laptop ataupun komputer teman-teman. Ya, persiapan awalnya itu menguji apakah lingkungan pengembangannya sudah berfungsi. Selanjutnya, integration with existing apps. Pertama itu adalah integrasi modular, yaitu menggabungkan modul React Native dengan aplikasi native yang sudah ada. Jadi tidak perlu membuat baru lagi, tinggal digabungkan saja. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, bisa menambah fitur baru tanpa membuat dari awal. Jadi tinggal dimasukkan saja, digabungkan saja. Lalu dukungan platformnya, kompatibel integrasinya itu bisa untuk Android, iOS, dan juga web. Ini baru ada building for TV device. Platform perangkat TV itu untuk mengembangkan Apple TV dan Android TV. Seperti yang teman-teman sudah diketahui, di zaman sekarang itu makin populer yang namanya Smart TV itu, yaitu TV-TV yang sudah diberikan OS sendiri seperti misalnya Android TV dan Apple TV untuk menjalankan beberapa aplikasinya, seperti kalau di Smart TV itu ada Netflix, Amazon Prime, lalu HBO Max dan sebagainya. YouTube bahkan bisa juga. Lalu sini untuk penyesuaian desain untuk aplikasi TV, karena dia kan biasanya TV itu kan besar, jadi butuh UI yang berbeda daripada HP atau web. Lalu memiliki fitur khususnya, karena satu-satunya input yang bisa diterima dari TV itu adalah dari remote control. Jadi harus disesuaikan juga. Oh ya, salah satu lagi inputnya itu dari TV-nya sendiri, yang contohnya seperti kontrol juga sih. Terusnya out of three platform, yaitu pertama ekspansi platform. Itu dukungan untuk platform lain seperti Windows dan macOS. React Native bagus dalam hal itu. Terus selanjutnya proyek komunitas, dikembangkan oleh komunitas sehingga ekosistemnya itu makin terjaga. Selanjutnya manfaatnya itu fleksibilitas dalam memilih platform aplikasi yang ingin dikembangkan. Seperti yang diketahui, React Native itu dapat mengembangkan aplikasi seperti Android, untuk Android, iOS, dan juga web. Kalau teman-teman sudah mempelajari React Native,
atau baru awalnya saja, ada namanya itu situs Exposnet. Itu seperti bisa dibilang sebagai gambaran simulasi bagaimana React Native itu. Nanti di situ ada pilihan, teman-teman mau lihatnya itu UI-nya dari platform apa? Dari web kah? Dari iOS kah? Dari Android kah? Atau dari Windows? Lalu selanjutnya ke bab kedua itu workflow. Pertama itu running on device. Di sini yang pertama itu emulator versus perangkat fisik. Teman-teman harus tahu kapan harus menggunakan emulator untuk pengembangannya atau perangkat fisik. Seperti kalau emulator itu tadi dari Android Studio. Kalau perangkat fisik, kalau untuk cara lama teman-teman bisa menggunakan menghubungkan HP teman-teman dengan laptop atau komputer menggunakan misalnya USB debugging atau WiFi hotspot segala macam. Tapi sekarang sudah lebih mudah karena ada aplikasi Expogo-nya. Tapi ya untuk menggunakan aplikasi Expogo itu juga mesti menggunakan jaringan pada WiFi yang sama juga sih. Tapi lebih mudah lah daripada yang dulu. Hanya langkah menjalankan aplikasinya itu panduan jaringan aplikasi perangkat dan debugging real time, memudahkan pengujian fitur lingkungan nyata. Jadi kalau seandainya masih ada bug dalam codingannya, jadi gampang kita langsung diagnosisnya langsung. Ya, fast refresh ini yang seperti saya sebutkan pada presentasi sebelumnya bahwa salah satu kelebihan React Native itu ada pada hot reloading. Hot loading lah, hot reloading sejenisnya gitu. Nah, itu adalah fast refresh itu sama aja. Jadi ketika teman-teman itu melakukan perubahan pada suatu kode, dia akan langsung terrefresh, langsung memasukkan kode yang teman-teman masukkan sebelumnya tanpa menunggu lama-lama. Kalau misalnya seperti pada pengembangan web kalau saya dulu itu harus di save dulu, baru dia bukan, dia pokoknya lebih cepat lah. Jadi begitu teman-teman rubah, langsung muncul dia perubahannya itu. Bisa teman-teman lihat di Android, di emulator atau di perangkat yang digunakan sebagai pengembangannya. Sini definisi fast refresh yaitu fitur untuk menampilkan perubahan kode langsung di aplikasinya, mempercepat proses development sebagai keunggulannya, dan manfaat untuk debugging, memudahkan menemukan dan memperbaiki bug seperti yang saya bahas di subbab sebelumnya. Lalu di sini Metro. Metro adalah bundler JavaScript untuk React Native. Cara kerja Metro itu adalah menghubungkan kode JavaScript menjadi satu paket aplikasi. Lalu kecepatan pengembangannya memungkinkan hot reload atau fast refresh yang kita bahas sebelumnya. Jadi teman-teman kalau seandainya membuat aplikasi menggunakan React Native, untuk pengembangannya nanti kan biasanya umumnya orang menggunakan Expo. Nanti kalau teman-teman menggunakan npm start untuk menghubungkan codingan teman-teman langsung dari HP menggunakan Expogo, itu nanti kan ada kayak semacam, pokoknya dia nanti akan menjalankan Metro. Nanti Metro itu, dari Metro itu nanti kayak macam ada keluar bukan barcode, lebih tepatnya QR code yang nanti untuk di-scan nanti bisa untuk dihubungkan ke sini juga. Untuk ke device teman-teman, entah itu nanti teman-teman lewat dari Android Studio atau misalkan saya langsung dari HP sendiri. Lalu using libraries atau library yang digunakan, di sini ada penambahan pihak ketiga dan integrasi tambahannya bisa teman-teman lihat di dokumentasi React Native. Contoh library yang populer itu ada Redux dan React Navigation. Manfaatnya menggunakan using libraries ya sebagai tool pembantu, jadi memudahkanlah teman-teman dalam mengembangkan aplikasi. Lalu TypeScript, apa itu TypeScript? Adalah superset JavaScript dengan tipe statis. Di sini keuntungan TypeScript adalah membantu menghindari bug dengan memberikan keamanan tipe. Lalu di sini penerapan di React Native menambahkan keamanan dalam pengembangan aplikasi. Jadi pada intinya TypeScript dengan JavaScript itu sama saja sih sebenarnya. Cuma
Yang membedakan jika kita buat teknologinya, kalaulah JavaScript itu kayak macam ada level-levelnya, TypeScript itu ada di atasnya lah bisa dibilang. Yang jika nanti teman-teman membuat file, pokoknya membuat codingan menggunakan TypeScript, nanti dia akan tersimpan dalam file JSX atau JavaScript itu sendiri. Jadi ya untuk mana yang lebih baik itu nanti disesuaikan dengan teman, dengan kondisi masing-masing lah. Karena dibilang harus menggunakan TypeScript nggak juga, harus menggunakan JavaScript nggak juga. Itu tadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena itu tadi ada kelebihan ada kekurangannya juga. Di sini yang terakhir itu ada upgrading to new version. Sini ada pentingnya pembaruan, proses upgrade dan mengatasi konflik. Keuntungan upgrade versi terbaru tentu saja seperti peningkatan performa, perbaiki bug dan lain-lain. Di sini proses upgrade bisa teman-teman lihat sendiri caranya di dokumentasi React Native. Di sini untuk mengatasi konflik kompatibilitas masalah pada saat upgrade. Di sini perlu dicatat juga jika teman-teman baru mau belajar React Native, istilahnya masih dalam betul-betul kosong, masih dari nol, teman-teman bisa langsung mulai dari versi yang paling baru atau versi paling rendah tidak masalah. Tapi untuk teman-teman yang sudah pernah menggunakan React sebelumnya atau ada React di komputer laptopnya, ketika ingin upgrade harus teman-teman lihat biasanya perlu nggak teman-teman itu upgrade. Apakah fiturnya ini memang betul-betul diperlukan pada pengembangan aplikasi teman-teman ke depannya? Jika tidak, ya teman-teman masih bisa menggunakan versi yang saat ini. Namun jika diperlukan, langsung saja upgrade. Karena yang tadi, saya kurang masih belajar juga untuk React ini, tapi umumnya. Dia biasanya yang paling baru itu masih masih banyak bugnya. Namun ya itu tadi yang tergantung sih sebenarnya bisa aja banyak atau enggak, jadi jatuhnya gacha sih. Tapi pokoknya sebagai saran saya, upgrade ke versi yang teman butuhkan fiturnya atau memang teman inginkan saja. Kalau begitu sekian dari presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.